Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Yang keenam, terdiam lagi. Sejak Sui membuka mulutnya, dia terdiam berkali-kali. Sepertinya kehilangan kata-kata, sepertinya tidak bisa berkata-kata, dan sepertinya dipukul lagi dan lagi, sehingga ada keraguan tentang kehidupan. Sui menghela nafas panjang dan berkata, "Aku tidak tahu seberapa kuat dirimu seumur hidupmu, tapi itulah yang terjadi di masa lalu. Hanya kekuatan. Aku bisa berada di alam yang sama, jauh melampaui Taoisme aslimu, dan aku ditakdirkan untuk melampaui puncakmu di masa depan. Dalam hal ini, kamu harus senang tentang itu, lagi pula, kamu dan aku adalah orang yang sama, tidak lebih dari perbedaan antara kehidupan lampau dan kehidupan ini." Lagi pula, Sui hendak meninggalkan lautan kesadaran. Generasi keenam, yang sudah lama terdiam, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Mengapa kamu banyak bicara? Itu hanya karena kamu terlalu lemah. Kamu cemburu padaku, mencoba menyerang hatiku dan menghilangkan obsesiku, baik." Sui sedikit mengernyit. Sebelum dia sempat berbicara, generasi keenam berkata langsung, "Apakah kamu berani bertarung?" Sui berkata, "Bagaimana cara bertarung?" Nada generasi keenam tenang dan tegas, dan berkata, "Di masa depan, saya akan mengizinkan Anda untuk mengintegrasikan kekuatan karma saya, dan tidak akan pernah menolak." Sui memikirkannya sebentar, lalu tiba-tiba mengerti, dan berkata, "Apakah kamu ingin menggunakan ingatanmu dan akan selama hidupmu mempengaruhi dan menaklukkan keadaan pikiranku, sehingga aku bisa menjadi kamu yang lain? Bagus. Sudah. Sebaliknya, jika kamu dapat tetap berpegang pada hati Dao, sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan karma Dao saya, menggunakannya untuk kepentinganmu sendiri, dan tidak lagi dipengaruhi olehku, maka kamu akan menang." Kata-katanya terus terang, menghina dan sombong, dan mendominasi. "Aku tahu yang ini." Sui tertawa. "Apakah kamu akrab?" Generasi keenam terkejut. Sui berkata dengan santai, "Saya telah menggabungkan dua dunia Taoisme, tidak terjebak dalam cinta, tidak bingung hati, sejauh ini saya tidak menderita pengaruh apapun." Setelah jeda, matanya penuh antisipasi, "Saya harap karma Anda cukup kuat, saya dapat menganggapnya sebagai batu gerindra, semakin berbahaya semakin baik." Generasi keenam tidak dapat menahan tawa, dan berkata, "Saya juga memiliki ekspektasi seperti itu sebelum kematian saya membenci langit dan tanah tanpa cincin. Di seluruh dunia, saya ingin menemukan karakter yang dapat melawan musuh. Itu sangat sulit. Jika langit memiliki pegangan, tarik langit ke bawah. Jika tanah memiliki cincin, angkat tanah. Inilah yang disebut, benci langit tanpa kendali, benci tanah tanpa cincin." Sui mendengar kata-kata itu dan berkata, "Saat itu, kamu dan aku akan saling bertarung." Itu sebuah kata. Generasi keenam penuh dengan harapan, dan suaranya penuh kegembiraan, "Saya telah membangunkan garis kesadaran pertama sekarang, bukan kebetulan, hanya kesempatan untuk keluar dari masalah. Saat itu, mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah." Sui melihat lebih dalam ke rantai keenam dan meninggalkan lautan kesadaran. Di kamar, Sui terbaring diam di kursi rotan. Generasi keenam ini jelas merupakan karakter yang sangat berbahaya, sombong, mendominasi, menyendiri, dan bahkan sedikit gila. Orang-orang seperti ini ditakdirkan untuk menjadi tangguh dan kuat di luar imajinasi. Bukankah itu yang paling aku nantikan? Setelah beberapa saat, Sui tertawa. Di tulangnya, dia juga sangat bangga dan sombong, dan ketika dia bertemu lawan seperti itu, dia juga penuh dengan harapan untuk integrasi Taoisme pihak lain. "Saya berurusan dengan saya, lebih baik menjadi saya." 4 malam kemudian, ada ketukan di pintu. Su Yizeng. "Apa?" Buka pintunya dan lihat Biksu Kongzao berdiri di sana. Biksu Kongzao berkata dengan cepat. Sui tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa dia telah berjanji untuk membantu beberapa pembangkit tenaga Tao kuno mengangkat kutukan di tubuhnya. Dan besok adalah batas waktu yang disepakati. Patriark saya mengatakan bahwa kali ini ada 16 Taoist Taiko, dan ada ribuan orang yang telah meninggal.
Biksu Kongzhao sedikit gugup, di antara mereka, selain karakter di alam harmoni, ada juga banyak orang tua di tingkat alam Xia. Su Yi berkata sambil tersenyum, apa yang membuat gugup tentang ini? Mereka meminta saya, bukan untuk masalah. Biksu Kongzhao menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan sungguh-sungguh, nenek moyang mengatakan bahwa kejadian ini terlalu berisik, dan telah menimbulkan sensasi di dunia. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang akan mengambil kesempatan untuk datang dan membuat gelombang. Su Yi merasa segar dan berkata dengan antusias, benarkah? Biksu Kongzhao tercengang, kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Su Yi tersenyum dan berkata, saya khawatir saya belum mencoba batu pedang untuk memverifikasi kekuatan saya, jadi saya tentu saja berharap seseorang datang dan mencari kesalahan. Segera, dia menjentikkan lengan bajunya, memarahi dan pergi, sial, kenapa aku lupa, kalian selalu menjadi pejuang, dan semakin banyak masalah yang kamu dapatkan, semakin bahagia kamu. Melihat sosoknya menghilang di malam hari, Su Yi tersenyum dan kembali ke kamar. Fajar menyingsing keesokan paginya. Hari ini akhirnya datang. Li Zong menghela nafas. Dia datang dengan ratusan roh mati, semuanya adalah bawahan Mo Qingzhou. Dari mata Li Zong, ada lebih dari 1000 orang kuat dari lebih dari 10 Taoisme Taiko di sekitar Gunung Qingyue. Ada beberapa monster tua seperti dia. Semua orang melihat dengan antisipasi. Sebagai jiwa yang mati, siapa yang tidak ingin mematahkan kutukan pada tubuh, membentuk kembali tubuh, dan membangun kembali jalan? Mu Lingjun, Huang Jianmo, Yan Yunzi dan orang-orang tua itu juga ada di sini. Li Zong mengenali identitas beberapa orang tua. Segera, Li Zong mengerutkan kening. Beberapa waktu lalu, ada 14 pasukan Taiko yang telah menyatakan kesediaannya untuk membantu Su Yi menemukan keberadaan penjahit tersebut. Tapi sekarang, ada lebih dari 14 orang kuat dari kekuatan kuno di dekat Gunung Qingyue. Tampaknya situasi hari ini cenderung memiliki lebih banyak variabel. Mata Li Zong berkedip, dan dia menyadari ada yang tidak beres. Perlu dicatat bahwa dengan kekuatan tempur Su Yi saat ini, para Taois kuno di dunia itu hampir tidak berani bertindak gegabah. Tetapi dalam keadaan seperti itu, jika ada yang berani datang untuk meminta masalah, mereka harus datang dengan persiapan dan tidak takut berperang dengan Su Yi. Kuharap aku terlalu memikirkannya. Li Zong diam-diam berpikir. Tiba-tiba, terdengar suara keras di kejauhan. Sudah keluar. Itu orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Dia masih sangat muda. Di pegunungan dan sungai terdekat, semua orang berhenti berbicara dan melihat ke arah Gunung Qingyue. Di langit, sekelompok sosok berjalan keluar dari gerbang Gunung Qingyue. Dia dipimpin oleh seorang pria jangkung dan tampan berjubah hijau. Itu adalah Su Yi. Selain Su Yi, ada Sword Immortal Kingxi, Sword Mong Jiekong dan Mer. Akuntan. Saat mereka muncul, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Suasana bising antara langit dan bumi juga menjadi sunyi. Dalam hal ini, apakah itu Su Yi, Kingxi Jianxian dan Jiekong Jianseng, mereka semua tenang. Akuntan itu menarik napas dalam-dalam dan tegang. Lebih dari 10 tradisi Taiko. Ribuan jiwa mati berbulu. Adegan seperti itu, orang biasa tidak tahan sama sekali. Sudah lama. Su Yi membungkukkan tangannya sedikit dan berbicara dengan suara yang jelas. Li Zong segera menundukkan kepalanya dan menyapanya sambil tersenyum, kamu tidak perlu sopan, rekan Taoisu, semua rekan praktisi yang hadir hari ini akan terlahir kembali, jadi apa gunanya menunggu beberapa saat? Semua orang yang hadir tersenyum dan mengangguk. Mari kita mulai. Su Yi selalu tidak menyukai salam dan omong kosong, jadi dia mengangguk ke Kingxi Jianxian di sebelahnya. Kingxi Jianxian segera berdiri dan melambaikan jubah lengannya. Ledakan. Energi pedang tiba-tiba muncul, dan tanda pedang lurus tergambar di tanah di depan. Tolong jangan berkelahi dan mengantri di luar bekas pedang. Kingxi Jianxian tampak bermartabat, berbicara dengan tenang, dan suaranya bergema seperti nyanyian pedang. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, jangan salahkan kekejaman di bawah pedang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir membeku. Kingxi Jianxian. Kakakmu, ayo dulu.
King Xi Jianxian melihat tidak jauh, ada 6 monster tua di tingkat alam siaksia, masing-masing dengan nafas yang menakutkan. Mu Lingjun, Huang Jianmo, Yan Yunzi dan lainnya yang dikenali Li Zong sebelumnya. Dan monster tua ini adalah teman lama King Xi Jianxian. Pada saat yang sama, pendekar pedang Jie Kong membuka mulutnya sambil tersenyum dan berkata, "Rekan Daois Li Zong, mulailah denganmu, dan Antre." Bagus. Li Zong langsung setuju. Pakar lain dari Taoisme Taiko yang hadir melihat ini dan tentu saja tidak memiliki pendapat. Ini tidak lebih dari antrian, selama Anda bisa mematahkan kutukan di tubuh Anda, siapa yang peduli? Saya telah melihat sesama Taois Su. Mu Lingjun dan Huang Jianmo datang lebih dulu dan menyapa Su Yi dengan sopan tanpa meremehkan. Su Yi sedikit mengangguk dan berkata, "Hari ini semuanya rumit, jadi aku tidak akan berbicara denganmu lagi." Harus. Mu Lingjun dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Segera, Su Yi mengambil tindakan dan membantu keenam monster tua ini untuk mengangkat kutukan mereka satu per satu. Di bawah perhatian semua orang, mereka dengan jelas melihat kekuatan kutukan pada monster tua ini, yang dihapus oleh Su Yi sesuka hati. Beberapa generasi yang lebih tua bahkan lebih menghela nafas, betapa mengerikan dan tabunya kutukan yang terperangkap pada orang-orang ini, bahkan makhluk abadi yang mati pun tidak berdaya untuk membebaskan diri. Di depan Su Yi, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dapat dengan mudah diangkat. Membandingkan keduanya, siapa yang tidak bisa diliputi emosi? Terima kasih, rekan Daois Su, terima kasih rekan Daois Su. Mu Lingjun dan yang lainnya semuanya bersemangat, tidak koheren, masing-masing sangat gembira, dan kehilangan kesabaran. Tidak ada yang tertawa, tetapi mereka semua merasakan emosi yang tak terbatas. Direduksi menjadi roh mati, bukan manusia atau hantu, dikelilingi oleh kutukan, siksaan ini seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, tidak dapat membangun kembali jalan. Ini membuat orang tidak berani membayangkan, jika tidak ada orang seperti itu di dunia yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, situasi mereka. Betapa sunyinya itu. Saat monster tua seperti Mu Lingjun mundur, mereka masing-masing meninggalkan tas penyimpanan. Mengatakan bahwa ini adalah niat mereka, tolong jangan menolak Su Yiwan. Faktanya, sebelum Su Yi dapat berbicara, King Xi Jianxian tersenyum dan menyingkirkan niat ini dan menyerahkannya kepada akuntan di samping. Akuntan itu mengintip salah satu tas penyimpanan dan menarik napas dalam-dalam. Ada lebih dari 10 jenis obat ajaib tingkat bulu saja. Selain itu, ada kristal spiritual, materi ilahi, dan harta lainnya, yang semuanya merupakan harta di tingkat bulu. Dan ini hanyalah salah satu tas penyimpanan. Masih ada lebih dari 10 silsilah Taiko Dao dan ribuan Ascension Realms dalam game ini. Saat acara hari ini berakhir, para penonton masih belum tahu berapa banyak harta yang akan mereka terima. Pak Akuntan sudah memikirkannya. Terutama harta itu, kamu tidak bisa membelinya sama sekali. Pada saat yang sama, Li Zong memimpin sekelompok karakter Ascension Realm. Su Yi merasa terlalu lelah untuk berdiri, jadi dia hanya duduk di kursi rotan dan mencabut kutukan di alam kenaikan yang kuat itu satu per satu. Adegan itu seperti seorang dokter terkenal tiada taraf yang berkonsultasi dengan seorang dokter. Namun, orang-orang yang berbaris semuanya ada di alam Ascension, pilih saja satu dan taruh di langit berbintang hari ini, itu adalah keberadaan yang hanya bisa dilihat dunia. Di waktu berikutnya, saat Su Yi menghancurkan kutukan pada karakter-karakter di alam Ascension satu per satu, sorakan gembira dan terima kasih yang tulus juga terdengar satu demi satu di lapangan. Beberapa orang kuat bahkan lebih bersemangat, atau menari, atau menangis bahagia, atau tertawa lagi dan lagi. Emosi seperti itu juga menginfeksi semua orang yang hadir. Setiap karakter Ascension yang mengantri sangat menantikannya. Li Zong juga mengirim hati yang dipilih secara pribadi oleh Mo Qingzhou. Tidak banyak harta, tetapi semuanya adalah harta tingkat atas, yang langka dan berharga. Namun, Su Yi tidak pernah melihatnya dari awal hingga akhir, dan langsung dikumpulkan oleh akuntan di samping. Waktu berlalu hingga 2 jam kemudian. Su Yi telah mengangkat kekuatan kutukan dari hampir 600 jiwa yang mati.
Tuan akuntan menerima 7 hadiah untuk Su Yi satu demi satu. Kecuali hadiah yang diberikan oleh Mu Lingjun dan lainnya, semua hadiah lainnya mewakili kehendak Partai Tao kuno. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi semuanya adalah harta karun dalam harta tingkat bulu, yang mempesona. Tuan akuntan telah melihat semua jenis harta karun dalam hidupnya, tetapi ketika dia menghitung hadiah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mata dan terkejut. Beberapa harta aneh yang belum pernah dia lihat, tidak pernah dengar. Seperti Akagi Daomen, mereka langsung mengirim sekelompok dewa langka untuk mengorbankan pedang Dao tingkat bulu, yang masing-masing merupakan harta langka di dunia luar. Jika Anda melihat seseorang di Xia Jingjing, Anda juga akan mengingini dan cemburu. Pada akhirnya, akuntan itu benar-benar terkejut. Ada terlalu banyak harta, dan nilainya terlalu besar untuk diukur. Tuan akuntan tidak bisa tidak meragukan bahwa bahkan jika dia mengosongkan semua barang milik si Hailu, dia mungkin tidak dapat membandingkan dengan hadiah ini untuk Su Yi. Dia telah berbisnis sepanjang hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat betapa kaya dan kuatnya para Taois kuno itu, mereka benar-benar tidak manusiawi. Adapun Su Yi, saya tidak merasakannya sama sekali. Pertama, saya tidak tahu bobot hadiah itu. Kedua, dia sibuk dan ingin mengakhiri hal yang membosankan dan membosankan ini secepat mungkin. Kadang-kadang, dia akan istirahat dan menyesap anggur. Tiba-tiba, ada seruan di kejauhan, dan kerumunan yang berbaris menjadi keributan. Di kejauhan antara gunung dan sungai, sebuah kapal harta karun tersapu oleh cahaya peri. Ling Qiao Xianzu. Mata Li Zong menyipit dengan tenang. Perahu abadi ini benar-benar muncul kembali di dunia. Mungkinkah kekuatan iblis yang pernah mengguncang zaman kuno belum benar-benar dihancurkan? Pengunjung itu tidak baik. Beberapa orang yang hadir di tempat kejadian juga menunjukkan keterkejutannya. Perahu abadi ini sangat terkenal di zaman kuno, dan itu berasal dari klan iblis Hong. Ini adalah kekuatan kuno dari negeri dongeng, yang datang ke dunia pada zaman kuno dan memicu gempa besar di dunia. Pada saat yang sama, Sword Immortal King Shi dan Sword Mong Jiekong saling memandang, dan alis mereka tidak bisa menahan cemberut. Rekan Taoisu, kemungkinan besar masalah akan datang. King Shi Jianxian dengan cepat mentransmisikan suara, Ling Qiao Xianzu itu berasal dari klan Hong di dunia peri. Klan ini mewarisi darah iblis. Sejak zaman kuno, itu terkenal di dunia manusia, dengan latar belakang yang sangat menakutkan. Tidak kalah dengan keluarga Xianjun di belakang Mo Qingzhou. Di antara kekuatan di belakang keturunan abadi di dunia ini, hanya ada segelintir orang yang bisa dibandingkan dengan keluarga Hong. Sword Immortal King Shi dan Sword Mong Jiekong sangat khusyuk, dan mereka jelas sangat takut dengan keluarga Hong ini. Su Yi merasa segar kembali setelah mempelajari ini, dan berkata, itu yang terbaik, semoga saja kamu tidak mengecewakanku. Sebelumnya, dia terlihat membosankan. Tapi saat ini, jelas berbeda, penuh energi, dan matanya penuh harapan. King Shi Jianxian dan Jiekong Jianseng sama-sama tertegun dan terdiam. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat, Su Yi tampaknya menantikan keluarga Hong untuk mendapat masalah. Saat berbicara, di bawah tatapan mata takjub yang tak terhitung jumlahnya, Ling Qiao Xianzu yang sakral dan luar biasa itu perlahan-lahan tiba di tempat kejadian. Setelah itu, sekelompok tokoh keluar dari kapal harta karun. Dia dipimpin oleh seorang pria dengan mahkota bulu, sepatu botmah, dan jubah giok berlengan lebar. Hong Feiyu, setan kecil ini. Ada sensasi di lapangan, dan identitas pemuda berjubah giok itu dikenali. Hong Feiyu, keturunan langsung dari klan Hong, setan darah murni, dan para tetua klannya semuanya abadi. Benar-benar keturunan peri. Orang ini memiliki temperamen yang flamboyan dan mendominasi. Sejak zaman kuno, dia memiliki gelar dewa setan kecil, dan dia adalah keturunan dari makhluk abadi lainnya. Hal yang paling menarik adalah Hong Feiyu juga memiliki saudara laki-laki yang bisa disebut sebagai penjahat tiada taraf. Salah satu pemimpin keturunan. Ternyata itu iblis ini. Kelopak mata King Shi Jianxian melonjak, ini pasti tunggul yang keras kepala. Selain Hong Feiyu, ada banyak hal lama dari Xia Jingjing. Urusan hari ini, aku khawatir ini akan merepotkan.
Biksu pedang Jie Kong mengerutkan kening. Dia memberitahu Sui melalui transmisi suara bahwa di antara orang-orang kuat di sekitar Hong Feiyu, 3 berasal dari klan Hong, dan monster tua lainnya berasal dari Tianyin Xianmen, Gunung Sihir Huangquan, dan Gunung Sihir Jiuyin. Tunggu kekuatan sihir kuno. Dan pasukan ini pernah berpartisipasi dalam pertempuran Zixiaotai dan berseteru dengan Sui. Sekarang, Hong Feiyu muncul dengan sekelompok orang tua seperti itu, jelas pendatang itu tidak baik. Sui tersenyum dan berkata, ini lebih baik. Sekilas, dia melihat bahwa di samping Hong Feiyu, ada seorang lelaki tua dari keluarga Zhong kuno. Itu adalah pria berjubah emas bernama Zhong Wanli, barang antik setingkat fosil dari keluarga Zhong. Selama percakapan, di samping Hong Feiyu, seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih memimpin. Semuanya, tolong beri jalan. Pria tua berambut putih itu membuka mulutnya, suaranya tua dan serak, menunjukkan kekuatan yang besar. Suasananya menyedihkan dan membosankan. Semua orang yang hadir, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Hong Feiyu dan yang lainnya tidak baik. Orang-orang yang masih mengantri tidak berani berdiri di depan mereka dan memberi jalan. Hong Feiyu memegang kipas giok di tangannya, melirik penonton, tersenyum, dan sisiran terbangun di sini. Sekelompok orang tua mengikuti, seperti bintang dan bulan, yang membuat identitas Hong Feiyu semakin menyendiri. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari lebih dari 10 pusat kekuatan Tao Taiko yang berani angkat bicara, dan tidak ada dari mereka yang berani menghalangi. Alis Sword Immortal Kingshi dan Sword Mong Jie Kong semua mengerutkan kening. Rekan Taoisu, Hong Feiyu ini memiliki temperamen yang mendominasi dan kejam serta memiliki status khusus. Jika memungkinkan, cobalah untuk tidak berkonflik dengannya. Transmisi suara Li Zong mengingatkan Sui. Sui tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk minum sendirian. Sikap seperti itu membuat Li Zong gemetar, menyadari bahwa Sui mungkin tidak mendengarkan kata-katanya sama sekali. Saudara Kingshi, tolong bujuk sesama Taoisu, jangan menyinggung Hong Feiyu, jika tidak, itu pasti akan membawa bencana. Pada saat yang sama, Mu Lingjun dengan cepat mengirimkan suaranya ke Kingshi Jianxian. Orang ini dan Huang Jianmo serta monster tua lainnya di alam Xia semuanya tampak serius. Kakakmu, aku telah menerimanya dengan niat baik, tapi jangan katakan lagi, jika tidak, itu pasti akan memancing rasa jijik sesama Taoisu. Kingshi Jianxian mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa berdiri dan menonton saja. Mu Lingjun dan yang lainnya saling memandang dengan kaget dan bingung. Dalam keadaan seperti ini, bukankah paling bijaksana untuk menghindari konflik dengan Hong Feiyu sebanyak mungkin? Saat ini, Hong Feiyu dan rombongannya telah datang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan juga berkumpul, dan suasananya menjadi semakin menyedihkan. Anak muda, ketika kamu melihat kedatangan tuan mudaku, mengapa kamu tidak bangun untuk menyambutnya? Pria tua kurus berambut putih itu mendengus dingin. Suaranya seperti guntur tumpul, membuat gunung dan sungai bergetar, dan kekuatannya luar biasa. Sangat agung. Kingshi Jianxian tertawa, menunjuk ke tanda pedang di tanah di kejauhan, dan berkata, sebaiknya saya katakan terus terang, tidak peduli siapa yang datang hari ini, mereka harus bertindak sesuai aturan, dan siapa yang berani melampaui garis ini, jangan salahkan aku karena menunggu. Suaranya seperti suara pedang, dan energi pembunuhannya luar biasa. Semua orang menarik napas, tetapi di hadapan Hong Feiyu dan yang lainnya, Kingshi Jianxian masih begitu kuat. Sui duduk di sana dengan tenang, memandang Hong Feiyu dan yang lainnya dengan mata dingin, dan tidak mengatakan apa-apa. Anda. Wajah lelaki tua kurus berambut putih itu tenggelam. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Hong Feiyu menghentikannya sambil tersenyum. Kami adalah tamu, kami di sini untuk meminta bantuan sesama Taoisu, bersikap sopan dan jangan kehilangan kesopanan. Kata Hong Feiyu, berhenti di luar bekas pedang di tanah, dan tidak bergerak maju. Setelah itu, dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya, menyapa Sui yang sedang duduk di kursi rotan, dan berkata, Hong datang tanpa diundang dengan beberapa teman, jadi tolong jangan kaget dengan sesama Taoisu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.
Terima kasih.